Benarkah Bunda Maya cerai karena diselingkuhin? Saya semua pada tahu. Saya semua pada tahu. Saya semua pada tahu. Udah cukup tuh jawabannya. Oke, thank you. Selain Melly Guslau, Krisdayanti juga saksi kunci Mulan Jameela dan Ahmad Dhani selingkuh. Kisah cinta segitiga legendaris antara Ahmad Dhani, Maya Estianty, dan Mulan Jameela kini kembali memanas. Hai guys, welcome back to my VT. Ahmad Dhani ungkap penyebab ceraikan Maya Estianty. Kantongi banyak bukti perselingkuhan. Katanya tuh, kata siapa? Kata Bapak Ahmad Dhani. Koar-koar ke podcast, ke wawancara. Buat apa sih Pak? Buat apa? Gunanya buat apa? Gue tanya. Ngomongin bukti sana sini, tapi yang diomongin koar-koar mantan istri juga. Buat apa gunanya Pak? Fokus aja ke anak. Udah itu aja intinya, fokus ke anak. Ngapain ngoceh sana ngoceh sini, ngomongin masa lalu? Ngapain? Pikirinlah perasaan ketiga anakmu itu Pak. Walau bagaimanapun Bunda Maya itu adalah ibu dari ketiga anakmu. Kalau kau diundang ke podcast kayak gitu untuk membela anakmu yang perempuan itu, oke, fine. Intinya itu aja, nggak usah kemana-mana, ngomongin masa lalu, nggak usah. Kalau Ahmad Dhani dan Mulan Jameela nggak mau anaknya dikomentari oleh Dr. Lita Gading ataupun netizen gitu ya, jangan dikasih main medsos. Dan jangan pula foto-fotonya diposting gitu ya. Nah, komentar ini sering banget terdengar ya, tapi yuk kita bedah pelan-pelan. Pertama, memang betul ya sahabat channel bahwa orang tua itu punya tanggung jawab untuk menjaga jejak digital anak ya, termasuk mengatur kapan dan bagaimana anak boleh muncul di media sosial. Tapi menurut saya ya, itu tidak berarti masyarakat bebas mencela, menghina, dan menstigma anak ya hanya karena mereka tampil di ruang publik. Karena sahabat channel, prinsip dasar pelindungan anak adalah anak tetap harus dilindungi bahkan ketika orang tuanya lalai. Kedua, apakah solusinya adalah dengan melarang anak main media sosial gitu ya? Mungkin iya ya untuk beberapa keluarga, tapi yang lebih penting itu masyarakat yang dewasa ya, yang paham bahwa anak bukan sasaran emosi, opini, dan moralitas kita. Kalau anak harus sembunyi hanya supaya tidak dibully, yang bermasalah bukan anaknya sahabat channel, tapi budaya kita yang belum aman buat anak tampil. Posting anak di media sosial bolehlah diperdebatkan ya, tapi menghina, menilai masa depan anak dari masa lalu orang tuanya ya, itu bukan sekedar komentar, itu kekerasan psikis. KPAI tadi itu dirasa harus karena pembulian terhadap anakku itu kok masif gitu loh. Dan gak cuma pembulian di komen, tapi bahkan sampai ke DM. Sampai ke DM. Dari saya harus melaporkan karena ini banyak netizen yang nggak paham bahwa ini sudah melanggar hukum gitu loh. Karena ternyata netizen ini nggak paham bahwa anak-anak di bawah umur itu dilindungi oleh undang-undang. Mungkin mereka tahunya cuma kalau ada di bawah umur dilecehkan baru dilindungi, dilecehkan seksual atau dilecehkan macam-macam ya. Banyak yang nggak paham bahwa sebenarnya bullying di medsos, apalagi dengan kalimat-kalimat yang keras itu pasalnya itu lumayan loh. Iya, aku tahu kalau pasalnya lumayan. 5 tahun loh ancaman penjara. Ada beberapa yang maaf, ada yang kali ini yang tidak akan kita maafkan adalah netizen yang mengaku sebagai psikolog gitu. Ada netizen yang mengaku psikolog, ya kalau misalnya psikolog beneran bagus, karena ini nggak benar, masa psikolog begitu gitu kan, kayak psikolog kok nggak ngerti undang-undang perlindungan anak, ini berarti kan psikolog gadungan, ya mudah-mudahan gadungan gitu, mudah-mudahan ya. Sebodoh-bodoh manusia adalah para netizen yang ngurusi rumah tangganya Ahmad Dhani. Kalian ini benar-benar kurang kerjaan ya. Mereka udah bahagia dengan pasangannya masing-masing. Ahmad Dhani sudah bahagia dengan istrinya yang sudah berhijab syar'i dari lama, dua-duanya anggota dewan. Maya Estianty sudah punya suami, sudah bahagia dengan suaminya yang kaya raya. Nah terus tiba-tiba pada saat pernikahan anaknya Ahmad Dhani, Al Ghazali, tiba-tiba banyak netizen yang menyerang, yang mengungkit-ungkit masa lalunya mereka. Lah ngapain gitu loh, mereka aja udah bahagia masing-masing kok. Apalagi gini lah ya,
Saya selalu punya prinsip bahwa yang beredar di sosial media dan opini-opini orang yang lebih banyak itu belum tentu benar. Opini yang lebih sedikit belum tentu salah. Mengenai sebenarnya apa yang terjadi, kenapa bisa Ahmad Dhani cerai, terus kenapa bisa nikah dengan Mulan Jameela, itu hanya mereka bertiga yang tahu dan hanya Allah yang tahu. Kita nggak boleh menjudge orang sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Dan saya sebenarnya nggak tertarik ya membahas tentang kehidupan pribadi orang. Kalau itu mereka adalah seorang pejabat publik, saya lebih suka membahas atau mengkritik tentang apa yang sudah dilakukan dengan jabatannya. Misalnya sebagai anggota dewan, apa yang sudah dilakukan? Sudah memberi usulan RUU apa? Sudah rutinkah ikut rapat? Sudah kunjungan ke dapilnya kah? Dan lain sebagainya. Itu lebih menarik daripada aduh, kalian ini benar-benar kurang kerjaan. Dan saya tahu mayoritas yang netizen yang ngetik-ngetik seperti itu pasti itu lebih banyak pengangguran, kurang kerjaan. Kenapa kalian nggak fokus aja lah pengembangan dirinya, fokus cari kerjaan yang nganggur, yang udah kerja tapi masih kebutuhannya masih belum tercukupi, fokus untuk pengembangan. Apakah istri Anda sudah diurus dengan baik? Apakah suami Anda sudah diurus dengan baik? Nah, itu akan menjadi lebih baik. Dan baru-baru ini Ahmad Dhani sudah melaporkan ke KPAI, minta pendampingan ke KPAI karena sudah menyangkut nama anak perempuannya yang masih anak-anak, Safia Ahmad. Masih umurnya saat ini kan masih 14 tahun, masih anak-anak lah. Itu salahnya apa gitu? Akhirnya Ahmad Dhani itu melaporkan Lita Gading ke polisi, ke kepolisian, katanya ini ya apa ya, dia ada mungkin ngata-ngatain Safia anaknya gitu, atau mungkin ngomongin yang nggak baik tentang Safia gitu. Nah, saking penasarannya aku tuh udah lihat bagaimana videonya Lita Gading. Nah, menurut aku nih ya, tak bolak-balik tak lihat. Aku tuh jarang banget loh lihat bolak-balik, bahkan kadang lihat sampai habis itu juga jarang. Tapi ya kalau memang ini case dan menarik, biasanya aku selalu lihat dengan sampai finish gitu, sampai selesai. Nah, kalau tak lihat kok kayak nggak ada sih apa ya, Lita Gading itu ngomongin tentang Safia yang enggak itu nggak ada. Justru Lita Gading itu ya di VT-nya itu sebenarnya Lita Gading malah bilang lebih baik Ahmad Dhani itu ya nggak usah kayak nyindir-nyindir tentang apa mungkin masa lalu lah, karena kan seluruh Indonesia juga tahu, netizen juga tahu historinya Maia Estianty, Ahmad Dhani dan Mulan Jameela itu kan nggak bagus gitu loh. Jadi kan itu kan dulu kan udah sampai yang inilah heboh gitu. Nah, dah sekarang kan sudah punya kehidupan masing-masing. Ya guys, balik lagi tentunya bersama saya Uki Kevin. Nah, ini kita masuk lagi ke segmennya Maia ya, Maia Estianty tentunya guys. Dan ini ada beberapa info juga terkait mereka ya. Kira-kira info kali ini ada apa aja ya guys? Yuk kita langsung simak bareng-bareng guys videonya terkait mereka semua. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Inilah asal-usul orang tua Mulan Jameela yang jarang. Waduh, asal-usul orang tua Mulan Jameela ya, kita lihat seperti apa ya. 1. Ayah R.E. Komar. Komar ayah Mulan ini berasal dari Garut, Jawa Barat. Beliau adalah seorang prajurit TNI Angkatan Wow, prajurit ternyata guys. Darat yang pernah menerima beberapa piagam penghargaan dari pemerintah. Bahkan Mulan menyebut sang ayah sebagai pahlawan sejati. 2. Ibu Titi Aisyah. Titi Aisyah, ibu Mulan Jameela ini juga berasal dari Garut, Jawa Barat. Beliau seorang ibu rumah tangga yang telah berpulang akibat sakit paru-paru basah dan infeksi tahun 2013 silam. Waduh guys ya, aku baru tahu loh. Pembulelan berwewek gombel. Nih, tidak sabar detik-detik Ahmad Dhani masuk ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan seseorang diduga Lita Gading, semua demi kebaikan Safia ya. Om Bule Lambe. Siapa ya inisial ini? Apakah Genderuwo atau Gendero. Wewe Gombel? Kayaknya lebih cocok Wewe Gombel deh. Dari sini kita bisa petik pelajaran bahwa kalau kita ingin menasihati seseorang, apalagi anak di bawah umur, kita datang ke orang tuanya, ke rumahnya langsung.
Jangan menasihati orang melalui medsos. Kulihat banyak orang menasihati. Hei anakku, kamu persis seperti anak saya. Aku rasakan apa yang kamu rasakan. Saya menasihati orang tuanya ya. Jangan berperilaku seperti ini. Siapa menasihati zaman now? Via medsos. Kayaknya rada-rada gitu loh. Kalau kita membahas di medsos ini sesuatu yang terjadi di dunia nyata. Misalnya banjir gitu kan, misalnya ada korupsi, ada penipuan, ada orang yang dibunuh, ada narkocoy, ada kasus pidana skincare, itu kan berita umum. Itu umum karena memang sudah public domain. Tapi kalau ranah pribadi, urusan suami istri, ya, urusan keranjang koneng yaitu ranjang, urusan anak, itu bukan urusan kami menasihati. Ya. Jadi lo berhenti semua orang di medsos menasihati orang. Kalau lo benar menasihati, lo ke rumahnya. Apalagi ini kan anggota DPR ini kan katanya dari partai yang tersohor kan? Datang aja ke partai, Pak Oke Gas. Ini kan anggota DPR Anda. Ini gak becus nih. Dulu 20 tahun yang lalu dia pernah tuh sama cewek ini sekarang anaknya gono begini karena dia menderita anak itu. Tolong saya mau menasihati dia langsung ke rumahnya. Bikin saya appointment janji. Kalau ada kampanye, ada rapat intern, saya mau datang menasihati ini si orang tuanya. Karena anaknya begono traumatis. Dia bakal dibully seumur hidup lah. Begono bakal stres, begono begini begitu. Bukannya di medsos. Kalau orang pintar sih, ini kan pengetahuan dasar. Kok yang dasar aja nggak tahu? Terus mau disebut sebagai dokter? Kayaknya emak-emak arisan deh. Emak-emak ngerumpi. Akhirnya ada yang berani angkat bicara. Cuma Rayempono yang berani ngomong gini ke kantor DPR. Artinya Ahmad Dhani ini nggak pantas menjadi perwakilan kita di DPR. Pernah lihat di Instagramnya Ahmad Dhani bicara mengenai konstituen? Pernah lihat di Instagramnya Ahmad Dhani mensosialisasi kegiatan resesnya? Nggak ada. Yang ada dia bilang, saya mau perjuangan rakyat musik. Omong kosong lu Ahmad Dhani. Ini nggak sepele, dan ini dilakukan oleh seseorang yang tidak sepele juga. Anggota DPR RI, sebuah partai penguasa. Satu. Kedua, membidangi Komisi 10, yang dimana Komisi 10 itu membidangi seni, budaya, pendidikan, olahraga, seni dan budaya. Kalau sekelas anggota DPR yang membidangi budaya, nggak ngerti konsep kehormatan suku, agama, dan ras ini, saya udah nggak paham lagi. Waduh, ini terkait ras ya waktu itu ya. Ini untuk kedepannya Pak ya. Ngotot kejar pengakuan Maya, sebar fitnah dan gibah, rekam jejak Denis disorot nih. Ya ini aku dapat ini ya di @video update .21 guys ya. Kalian bisa lihat ya tuh ya. Mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih. Saya sangat menyesalkan ya apa yang disampaikan oleh adik Ini komisioner Komnas Perempuan. Komisi 10 di DPR RI kemarin gitu. Karena menurut saya pernyataan dia itu sangat rasis dan seksis ya. Kenapa? Karena seolah-olah ras tertentu itu tidak lebih baik daripada ras yang lain. Waduh guys ya. Seorang Dewan Perwakilan Rakyat datang ke podcast hanya untuk menjelekkan mantan istrinya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Guys, kali ini gue mau mendongeng dulu nih ya. Jadi pada suatu hari, konon katanya di suatu negara besar ya, ada seorang Dewan Perwakilan Rakyat, ada seorang DPR gitu ya, yang sibuk datang ke podcast, ke sana ke sini hanya untuk menjelekkan mantan istrinya yang which is adalah ibu dari anak laki-lakinya. Konon katanya Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah anak partai, anak buah partai ya, yang dimana partai itu partai besar sayang. Dan di negara tersebut ya, Dewan Perwakilan Rakyat itu digaji oleh rakyat yang ada di negara sana. Permasalahannya, Dewan Perwakilan Rakyat ini membingungkan. Rakyat yang mana yang sedang dia wakilkan? Karena dia ini sibuk mengurusi urusan pribadinya ketimbang urusan rakyat-rakyatnya. Masalahannya, dia tidak seorang diri menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi bersama istrinya juga.
Konon katanya si laki-laki anggota DPR ini melaporkan ke KPAI, melaporkan ke polisi atas pembulian anaknya. Yang dimana katanya anak perempuannya ini dituduh sebagai anak gundik, anak pelakor, anak apapun itu dalam konotasi negatif. Konon katanya si laki-laki anggota DPR ini merupakan mantan narapidana atas kasus pasal ujaran kebencian. Tapi kok bisa ya jadi Dewan Perwakilan Rakyat? Sampai banyak sekali netizen yang mengatakan bahwa si laki-laki DPR ini merupakan dewan pengkhianat rumah tangga dan sang istrinya DPR adalah dewan perusak rumah tangga. Banyak sekali netizen yang geram karena laki-laki anggota DPR ini bukannya mengurusi rakyat tapi malah mengurusi urusan mantan istri. Lalu netizen banyak sekali yang bertanya-tanya, kok bisa pasangan dua sejoli ini menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat? Rakyat yang mana yang mereka wakilkan? Bahkan konon katanya si laki-laki ini mendatangi sebuah podcast yang dimana beliau yang mendatangi podcast tersebut bukan sang pemilik podcast yang mengundang laki-laki ini. Dalam dongeng singkat yang saya ceritakan ini gitu ya, menurut saya si laki-laki anggota DPR ini hanya membela anaknya yang dimana anak perempuan semata wayangnya itu dibully oleh rakyat negara situ. Hati orang tua mana yang tidak sakit ketika anak perempuan semata wayang satu-satunya itu dibilang anak gundak, dibilang anak pelakor? Siapa orang tua yang tidak sakit hati? Tapi banyak sekali netizen dan rakyat negara situ yang geram terhadap pasangan DPR ini, terhadap pasangan Dewan Perwakilan Rakyat ini. Karena si laki-lakinya ini ya, dia yang mengupload video ke YouTube dan menyebarkan aib gibah tentang mantan istrinya, kompilasi video-video mantan istrinya. Tapi tiba-tiba mendadak sang laki-laki anggota DPR ini seperti beliau yang menjadi korban gitu, seperti beliau yang terzolimi gitu. Sebetulnya juga banyak rakyat yang mempertanyakan sebetulnya siapa rakyat yang memilih dua sejoli ini menjadi anggota DPR. Karena ya menurut dongengnya, konon katanya di negara tersebut anggota DPR, anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu dipilih oleh rakyat. Maka dari itu, rakyat yang mana yang memilih dua pasangan sejoli ini? Konon katanya Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPR di negara tersebut memang digaji dari rakyat dan katanya untuk rakyat. Permasalahannya, rakyat yang mana yang diwakili? Permasalahannya, rakyat di negara tersebut membayar pajak untuk menggaji anggota DPR untuk mewakilkan suara rakyat, bukan suara keluarga. Padahal, keluarga si pasangan ini kan juga rakyat. Bagaimana menurut kalian terhadap... Tuh, gimana guys menurut pendapat kalian ya? Terkait apakah pendapat dengan Ci Jess Fei ya ini guys ya? Mungkin terkait Denny ya. Nah, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.